Saudara, kita pasti akan sangat tertarik ketika mendengar istilah untung atau cuan. Hal yang tentu sangat menarik karena memang umumnya kita ingin kalau usaha atau apa yang kita lakukan mendatangkan untung, kalau bisa untung yang banyak. Nah, bagaimana kalau untung di dalam hal rohani? Mungkin kita pernah mendengar istilah-istilah seperti investasi di sorga, memberi lebih banyak supaya nanti mendapat lebih banyak, menabung untuk kekekalan, dan beberapa istilah lain yang mirip dengan hal itu. Namun saudara, apakah konsep-konsep itu adalah sesuatu yang benar? Ada satu ayat di dalam Amsal yang menyinggung tentang hal ini. Amsal 19 ayat 17 yang merupakan episode 19 dari seri Amsal kita. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Saudara, ayat ini menarik karena mengatakan bahwa Tuhan menjadi berhutang, atau seseorang yang menunjukkan belas kasihan akan memiutangi Tuhan. Nah, kita semua tahu bahwa dunia ini dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Misalnya, Mazmur 50 ayat yang ke-12 mengatakan, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Atau Roma 11 ayat 35, Paulus mengatakan, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Saudara, segala apa yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan. Kita sebenarnya hanyalah orang yang diberi kepercayaan atau dititipkan apa yang menjadi milik Tuhan itu untuk kita kelola di dalam dunia ini. Pemilik sesungguhnya dari semua yang kita miliki adalah Tuhan. Nah, kalau segala sesuatu adalah miliknya, bagaimana mungkin Tuhan menjadi berhutang atas perbuatan belas kasihan yang dilakukan kepada seseorang yang lemah? Bagaimana kita memahami ayat ini? Nah, saudaraku, perkataan Amsal ini bisa kita pahami di dalam pengertian bahwa meskipun segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, namun walaupun begitu, ketika kita memberi, ketika kita membagikan apa yang kita miliki, atau ketika kita menolong orang yang membutuhkan, Tuhan tetap menilai, Tuhan menghargai, dan akan membalaskan perbuatan tersebut. Nah, orang yang lemah yang disebutkan di dalam ayat ini, saudara, tidak semata-mata berarti orang yang kekurangan materi, tetapi juga mencakup suatu kondisi serba kekurangan atas segala sesuatu. Atau dengan kata lain, kekurangan bisa di dalam hal lahiriah maupun batiniah. Jadi, menunjukkan kepedulian, memberi perhatian, memberi support, memberi dalam bentuk materi atau barang adalah hal-hal yang dimaksudkan di sini. Nah, Amsal mengatakan bahwa perbuatan ini akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan menghitungnya sebagai piutang kepadanya. Di dalam Matius 25 ayat 40 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, sebagai orang yang sudah percaya, kita diajarkan bahwa perbuatan baik apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu semata-mata adalah respons kita terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu buat kita. Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita, memberi yang baik, mengasihi kita. Bahkan Dia mati bagi kita di atas salib. Dia sudah memberi yang terbaik terlebih dahulu kepada kita. Sehingga jikalaupun kita bisa menolong yang lemah, kita memberi kepada orang lain, itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Selain itu, saudara, pemberian atau perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain haruslah dilandasi oleh motivasi yang benar. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, Paulus menegaskan akan hal ini. Sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, sebesar, sehebat apapun yang kita lakukan,
termasuk bahkan mungkin kalau kita mengorbankan diri kita kepada orang lain. Semua itu tidak ada gunanya jika tidak dilandasi oleh kasih. Nah, memang saudara, kita mesti mengakui bahwa memiliki motivasi yang benar dalam hal memberi ini tidaklah mudah. Kadang-kadang kita memiliki motivasi-motivasi yang tersembunyi, misalnya karena ingin suatu saat nanti kita dibalas kembali, karena ingin dipuji, atau mungkin karena maksud-maksud tertentu, atau bahkan mungkin karena ingin mendapatkan upah dari Tuhan, kita memberi lebih banyak supaya nanti Tuhan membalaskan lebih banyak lagi kepada kita. Nah, karena alasan-alasan ini, saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa Amsal ini lebih mengacu kepada pemberian yang diberikan kepada mereka yang tidak bisa membalaskannya kembali, sehingga Tuhan kemudian yang akan membalaskannya. Apa yang diberikan atau diperbuat kepada orang yang membutuhkan, Allah akan menghitungnya sebagai piutang kepadanya. Dan Tuhan melihat hal itu, saudara, sebagai hal yang baik, seolah-olah itu diperbuat bagi dirinya sendiri. Tuhan akan membalasnya dengan berkat-berkat di dunia ini maupun berkat-berkat yang sifatnya rohani dan kekal. Jadi, saudaraku, marilah kita menaruh belas kasihan kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Namun, mari kita juga punya motivasi yang benar di dalam melakukannya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Amin.